Ivan Zaki, Yes. Januar, Yes, Miss. Zea, Putri, Najwa, Ivan, Ibu Surini, Anissa, Anissa, Renita, Istiqomah, Asad, Dilan, Riza, Izin, Fajri, Rafia, Aristika, Ria, Alif, Fasih, Ayu Ferdiana, Vigo, Tania, Rizka, Rangga, Yes, Miss. Putri Sukma, Nur Anissa, Nisa. Kita lanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat singgung bahwa ketika kita akan membahas dan mempelajari TOEFL, kita mempelajari yaitu tenses ya. Jadi tenses selalu relate dengan yang namanya TOEFL. Nah, jenis tenses itu biasanya memang sering keluar di dalam TOEFL. Mungkin present, mungkin past tense, mungkin campuran, mungkin juga ada present continuous, past continuous, present perfect atau past perfect ya. Jadi jenis-jenis tenses ini mungkin akan muncul di dalam TOEFL, baik di dalam soal, bacaan ataupun di jawaban. Seperti sebelumnya kita sudah sempat diskusi bahwa kalau di dalam TOEFL, ya tidak hanya di dalam TOEFL, tapi di dalam keseharian kita akan menemukan yang namanya pola pasif ya. Jadi kita mungkin sudah belajar pola aktif ya di semester kemarin, bagaimana kita akan mempelajari pola pasif ya, membuka jadi dibuka, menutup jadi ditutup. Terus misal mempelajari jadi dipelajari ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia tinggal ditambah di otomatis kata kerja itu sudah pasif ya. Pasif itu identik kalau bahasa Indonesia itu di atau per ya. Aktifnya mau atau ber. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan tidak ada acuan yang seperti itu ya. Jadi kita mengenal kata kerja yang lumrah kita gunakan, tapi kita tidak tahu bagaimana dia bentuk pasifnya seperti apa. Nah, jadi pola pasif itu pasti akan sering muncul di dalam TOEFL, akan sering muncul. Mungkin kalau presentasi itu mungkin bisa 60/40. Jadi pola kalimat pasif itu mungkin akan sering muncul ya di dalam TOEFL. Nah, bagaimana kita bisa tahu cara untuk membentuk pasif ya? Jadi ada banyak rumus untuk membentuk kalimat aktif ya. Kemarin ya ada rumus untuk membentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, jadi untuk membentuk pasif juga rumusnya pun juga ada dan itu berbeda dengan pola aktifnya. Kita akan bahas sekilas-sekilas ya beberapa pola pasif di sejumlah tenses. Nah, kalimat sentence kan ini terdiri dari subjek dan verb minimal ya. Ada subjek, ada verb, itu sudah membentuk kalimat. Saya belajar. Misal saya berpuasa, misal kita belajar, kita pergi, misal kita berjalan. Nah, itu sudah membentuk sebuah kalimat sederhana, ada subjek, ada verb. Cuma, nah, terus untuk ketika pola aktif kan subjek verb 2 boleh, subjek verb objek boleh, subjek verb objek ada keterangan waktu tempat juga boleh ya. Nah, namun ketika kita ingin membentuk pasif, kalimat yang bisa dipasifkan harus ada objeknya, jadi bisa dibalik. Nah, misal saya belajar, bisa nggak dipasifkan? Nggak bisa. Dipelajari saya apa yang dipelajari nggak jelas. Saya belajar bahasa Inggris. Ketika kita membentuk pasif, maka bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Nah,
jadi yang bisa dipasifkan adalah kalimat yang harus ada objeknya. Karena ketika kita mempasifkan, ya ada yang namanya kayak executive position yang awalnya dia subjek, ya subjek verb objek. Nanti ketika kita membentuk pola pasif, nanti objek akan pindah ke depan, dia kayak seolah-olah jadi subjek. Terus nanti kita masih menggunakan verb, terutama verb 3. Jadi verb 3 digunakan untuk membentuk pasif salah satunya, selain untuk membentuk yang perfect. Terus nanti yang awalnya dia subjek ada di depan, nanti dia posisi ada di belakang. Nah, jadi objek itu seolah-olah jadi subjek, subjek itu seolah-olah jadi objek. Kita belajar bahasa Inggris, maka bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Ada perubahan posisi. Nah, terus bagaimana kita membentuk pasif? Kalau bahasa Indonesia saja tidak ditambah di selesai, tapi kalau bahasa Inggris harus sesuai dengan rumusnya. Nah, seperti ini yang kemarin sudah sempat kita singgung. Nah, kita akan membuat bagaimana pola positif, negatif, dan interrogatifnya. Nah, pola ini itu akan sering muncul di dalam TOEFL ya. Ketika nanti kalian menulis soal bacaan atau misal opsi jawaban, penggunaan verb 3 itu cukup bermain. Jadi setidaknya kita paham, oh ini adalah pola pasif, oh ini pola aktif. Jadi setidaknya juga bisa menambah pemahaman dan menambah juga vocabnya. Terutama ini nanti penting ketika nanti kita memahami bacaan. Karena kalau di dalam bacaan itu tidak perlu cuma kalimat aktif saja, tetapi juga kalimat pasif. Sering kami dengerin lagu, mungkin polanya ada yang pasif, atau mungkin kita sering nonton film, kita membaca di subtitlenya, misalnya yang bahasa Inggris harusnya, itu mungkin juga akan muncul pola-pola pasif ya di titik-titik. Terus bagaimana untuk rumusnya? Nah, kita menganalisis yang pertama, simple present masih ingat ya, rumusnya masih ingat. Nah, kita akan langsung ke pola saja ya. Tenses ini digunakan untuk yang menyatakan sebuah kebiasaan rutinitas kita dalam keseharian atau menceritakan, ya, menjelaskan sebuah kebenaran umum atau fakta atau menjelaskan jadwal yang sudah kita tentukan. Menggunakan verb 1, to be-nya adalah is, am, dan are. Ya. Siapa kira-kira yang memakai to be is? Oke ya, he, she, it. Siapa yang menggunakan M? Siapa yang menggunakan A? D ya. Nah, terus kita butuh yang namanya akhiran S atau ES. Ketika subjeknya she, it, dia butuh akhiran S atau ES di ending verb 1. Tapi ketika subjeknya D, maka tidak butuh akhiran S atau ES di verb 1. Kita butuh juga yang namanya kata kerja bantu ya. Kata kerja bantunya itu adalah do dan does ya. Kalau subjeknya IUID dia gunakan do, kalau subjeknya she, it, dia gunakan does. Jadi untuk membentuk negatif dan interrogatif kalau di dalam bahasa Inggris terutama tenses ya, present tense, kita butuh yang namanya kata untuk membentuk tidak titik-titik dan apakah titik-titik, kita butuh yang namanya kata bantu ya. Kalau bahasa Indonesia kan tidak nambah kata tidak negatif. Ketika kita menambahkan kata apakah langsung interrogatif. Tapi kalau di beberapa tenses kita butuh yang namanya kata kerja bantu. Masih ingat ya di sini ya. Ketika kata kerjanya endingnya OS, HX dan SS, maka dia harus ditambah ES ya. Ketika yang menggunakan she, it ya. Karena doyan SES. Nah, berarti ada kata kerja yang harus di ending S, ada kata kerja yang harus di ending ES. Maka yang kolom sebelah kanan yang memakai adalah she, he, dan it. Tapi yang sebelah kiri kayak A, U, I, D kan ada yang SES, maka dia pakai yang sebelah kiri. Maka ketika saya yang pergi, I go. Tapi ketika dia perempuan yang pergi, maka she goes. Nah, jadi yang sebelah yang ada ES-nya ini yang memakai adalah she, it, yang sebelah kiri I, you, he, they. Ya, jadi ini
Jadi kadang kita nggak perlu harus menghafalkan. Oh, kenapa aku jadi bos ya? Play itu jadi play, study itu jadi studies. Nah, nggak perlu kita menghafalkan, cuma kita fokus kepada ending katanya harus di ending apa. Terus ketika kata kerjanya itu endingnya consonant plus y, ya selain a, i, o plus y, maka juga berubah jadi baru tambah es, nanti jadi studies. I study, kalau yang belajar katakanlah murid ya, misal ya student studies misal seperti itu. Terus secara umum kebanyakan kata kerja itu di ending s. Kebanyakan I work, kalau dia laki-laki yang bekerja he works ya. I play, saya bermain, kalau yang bermain itu adalah tim, misal tim ABC, maka tim ABC plays. Terus have, jadi has itu pengecualian, nggak ada have ke has ya. Have itu I be, kalau has itu she be it. Ini sudah, tapi dari itu sedikit aja. Nah, bagaimana membentuk rumus ini? Ya, kita butuh yang namanya kata kerja bantu ya, do atau does. Fungsinya apa sih? Kata kerja bantu fungsinya untuk membantu kata kerja utama. Fungsinya membantu, tetapi dia nggak bisa diartikan. Nah, hanya membantu, tetapi nggak bisa diartikan. Jadi kayak ada tapi nggak diambil. Ya, cuma membantu kata kerja utamanya itu verb satunya. Nah, mulai kalau I do, kalau she does. Positifnya di mana? Subject plus verb satu ya. Verb satu itu bisa ending s atau es atau tidak, tergantung si subjek apakah dia I atau she. Negatifnya gimana? Tinggal subjek plus do atau does plus not plus verb satu. Verb satu yang verb yang belum ada imbuhan. Terus interrogatifnya do atau does plus subjek plus verb satu. I open the door misalnya. Saya buka pintu. Saya nggak buka pintu. Saya tidak membuka pintu. Nah, bagaimana membentuknya? Maka I diturunkan karena I kata gantinya itu, maka I do plus not plus verb satu. I do not open the door. Interrogatifnya, nah ya, do diturunkan. Do I open the door? Apakah saya membuka pintu? Lisa brings the books. Kenapa Lisa pakainya brings ya? Kembali ke tanda tadi. Ya, Lisa sebagai she, dia dengan s, ya bukan minus ya, tapi brings. Lisa brings the books. Nah, Lisa membawa buku-buku. Negatifnya, maka Lisa diturunkan karena Lisa sebagai she, maka dia bentuknya does. Maka Lisa does not. Terus verb satu, ya, verb awal bring. Maka Lisa does not bring the books ya. S-nya sudah diwakili does, jadi nggak perlu harus digabung. Ya. Banyakan S bilang ya musuhnya kan tapi nggak bagus ya. Cukup sudah diwakili di depan. Kalau sudah perwakilan kan sudah cukup ya. Nah, terus interrogatifnya does turun. Does Lisa bring the books? Apakah Lisa membawa buku-buku? Terus langsung soal lain, langsung satu. Misalnya, my friend buys a new book misalnya. Nah, temanku membeli sebuah buku baru. Nah, bagaimana membentuk negatifnya? My friend does not. Oke, does not atau doesn't boleh disingkat ya. Terus kemudian verb satu buy a book. Terus interrogatifnya tinggal does bentuknya ya. Does my friend buy a new book? The students play football. Okay. Okay, do not play football. Itu katanya. Okay. Okay.
Nah, tinggal seperti ini. Tinggal mengikuti ya, apakah dia pakai gas atau pakai madu. Nah, karena tergantung si subjek. Jadi perhatikan subjek itu dia bisa tunggal bisa jamak ya. Subjek itu. Jadi tidak selalu subjek itu harus depannya she, he, atau they, tetapi mungkin dia bisa sudut pandang yang lain kayak my friend, my sister, my brother, dia jadi tunggal. Kalau yang jamak ya mungkin yang kayak the students, my family, my friends ya, children dan sebagainya. Bagaimana ini kita buat menjadi pasif atau bagaimana kalau sebuah kalimat aktif ini kita buat jadi pasif. Misal temanku membeli sebuah buku baru. Nanti kalau kita mempasifkan kan sebuah buku baru dibeli oleh temanku. Nah kita akan di sini. Untuk membentuk pasif ini disebut pakai bahasa Inggris 2. Karena kalau tidak dapat ya, saya tak seperti ini ya. Tidak dapat dia bahasa Inggris 2 ya. Dan dapat cuma dia sama nanti. Tapi ini tak sebenarnya saya pasif itu pentingnya. Nah, ketika kita membentuk pasif, ya, segala tenses yang bentuknya pasif, pasif voice atau bentuknya adalah kalimat pasif, semua menggunakan verb 3. Jadi baik present, past, dan future continuous. Ketika ingin membentuk pasif, maka kita gunakan verb 3. Nah, kayak tadi saya bilang, ada yang namanya changing position, subjek jadi objek, objek pindah ke subjek. Nah, ketika subjeknya adalah I English ini, ketika dia letak di depan, maka ketika kita membentuk pasifnya, dia harus diubah jadi objek pronoun. Maka I jadi me, you dia tetap you, we jadinya us, they jadi them, she jadi her, he jadi it tetap it. Ya, ketika nanti posisinya itu dia jadi subjek pronoun di depan, maka ketika nanti pasifnya dia jadi objek kan, yang dikenai maka diubah jadi. Terus kita masih gunakan to be harus sesuai subjek ya. To be-nya is, am, dan are. Nah, bagaimana kita membentuk pasifnya nih? Subjek plus to be, is, am, are plus verb 3 plus by. Negatifnya subjek plus to be, is, am, are plus not plus verb 3 plus by. Interrogatifnya to be plus subjek plus verb 3 plus by. Misal, I open the door, saya buka pintu, maka pintu dibuka oleh saya, maka the door yang akan objek dia pindah ke tempat sini, the door. Kita lihat di sini, dia kan posisinya jadi subjek. Kan subjek itu luas ya, tidak harus benda hidup, tapi benda mati. Boleh hewan juga, boleh yang lain. Nah, terus the door, kita lihat di sini dia tunggal, maka pakainya is. Kalau di sini the doors pakai s, maka ganti a. Nah, ketika subjeknya tunggal is, ketika jamak a, maka the door ya is. Terus verb 3 dari open pakai ed, dia regular verb. Maka the door is open by siapa? I berubah jadi me. Tidak ada misal by I, pasti by mistake, by me, tetaplah bersamaku. Setelah kata by pasti dia objek pronoun, nggak mungkin stand by I ya, pasti by me. By we nggak ada, by you bisa karena you itu dia objek. Maka the door is opened by me. Terus negatifnya gimana? Tinggal ditambah not selesai ya, is not opened by me. Interrogatifnya kayak positif cuma dibalik, lebih gampang kalau pasif sebenarnya. Tinggal kalian tahu positifnya, negatif, interrogatif gampang. We bring the books, kita membawa buku-buku. Buku-buku dibawa oleh kita. Maka the books ke depan, the books ya, karena subjeknya jamak, maka the books are. Verb 3 dari kata bring, brought. Nah, bawa by siapa? By us, nggak by me. Negatifnya tidak ditambah not, the books are not brought by us. Interrogatifnya
Kayak positif tinggal dibalik. Soalnya langsung. Ini ya, kita akan membeli ya. Oke, ini saja berapa? My friend buys new books ya. Teman-temanku membeli buku-buku baru. Nah, teman-temanku membeli buku-buku baru, maka buku-buku baru dibeli oleh temanku. Nah, maka buku siap ke depan. Nah, kita butuh tubinya apa sih? Tubi A, terus terdiri dari kata buys. Nah, buy. Nah, my friend itu dia bisa he, bisa she, maka dia mungkin bisa ber atau bisa him ya. By my friend masih oke, masih bisa ditolerir ya. Karena kayak she, he, dia cenderung kan sudut pandangnya laki-laki atau perempuan. By my friend masih oke lah. Tapi kayak by we itu kan aneh ya. By they itu juga aneh. Terus negatifnya berarti sama, berarti tinggal diganti or. Nah, tinggal ditambah not. Seperti ini tinggal ditambah not saja. Nah, ini ya, aren't atau not. Terus interrogatifnya sama ya. Nah, tinggal dibeli new books ya. Kalau tinggal seperti ini. The students play football. Murid-murid bermain sepak bola. Sepak bola dimainkan oleh murid-murid. Nah, boleh pakai itu, boleh football langsung boleh ya. Nah, is game permainan itu dia cenderung tunggal biasanya ya. Meskipun football dimainkan banyak orang, ya itu permainan, tapi kalau jenis permainannya dia cenderung tunggal. Football is oke, tambah ed ya. Baik the students boleh, baik them juga boleh. Nah, negatifnya tinggal ditambah not saja. Is not atau isn't ya. Interrogatifnya tinggal dibalik ya. Is football. Tinggal seperti ini. Maka ketika nanti kalian menemukan pola to be SMA plus 3, dia pasti pasifnya present. Next. Bagaimana kalau ada modal? Ya, masih ingat kalau ada modal verb kayak kata will, shall, should, can sama mas ya. Will atau shall artinya akan ya. Sambung kita juga ke future juga kan sama ya. Rumusnya sama. Will atau shall, should itu seharusnya kudu nih. Pasti kudu. Ya, seharusnya sama, harusnya beda ya. Lebih memaksa yang mas. Can itu bisa atau dapat. Nah, ketika kita menemukan pola present tense yang ada modal verbnya, kita nggak butuh yang namanya kata kerja bantu. Jadi kita langsung gunakan rumus subjek modal plus verb 1. Siapapun subjeknya, ketika ada modal verb ini maka langsung verb 1 ya, pada SES udah beda rumus lagi. Nah, untuk membentuk positifnya subjek modal plus verb 1, negatifnya subjek modal plus not plus verb 1, interrogatifnya modal plus subjek plus verb 1. I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel itu. I cannot use the phone. Aku nggak bisa gunakan ponsel itu. Can I use the phone? You should eat vegetable.
vegetables, kau seharusnya makan sayur. Nah, kau seharusnya tidak makan sayur, maka tidak ditambah should. Interrogatifnya should you eat vegetables? Nah, apakah kamu seharusnya makan sayur? Jadi tidak peduli subjeknya are you eat atau she eat, ketika ada modal verb langsung verb satu ya. Misal yang harus makan sayur itu she atau he, maka ya setelah should ya harus eat, ya nggak ada eats ya. Nah, jadi modal itu menghalangi subjek dan verb itu di ending ses. Jadi, nah seperti itu. Kita akan coba. Bisa, saya bisa pinjam uang 100.000 misalnya. Oke, negatifnya misalnya aku bisa pinjam uang 100.000 misalnya. Negatifnya oke, tinggal lain memang ya. Nah, aku nggak bisa pinjam uang 100.000. Interrogatifnya oke, can I borrow your money? Bisa nggak pinjam 100? Ini jawabannya ya banyak ya. Yes, I can. Yes, you can. No, you cannot. Atau mungkin mau bayar kapan ya? Oke, terus misal. Murid-murid harus mengerjakan tes. Oke, murid-murid tadi kan tidak harus mengerjakan tes, maka must not ya, must not do the test. Interrogatifnya tinggal dibalik ya, must student haruskah siswa itu mengikuti tes atau mengerjakan tes. Nah, ini nih. Maka nanti kalau ketemu will atau should berarti diganti modalnya. Misal the students will do the test, maka negatifnya tinggal will not do the test. Interrogatifnya will students do the test. Jadi ini dia tinggal diganti will, should, must, tetap sama ya. Dia nggak akan berubah, posisinya tetap sama, cuma dia diganti modal verbnya. Terus bagaimana kalau kita membentuk pasifnya? Bisa murid-murid harus mengerjakan tes. Nah, seharusnya dikerja atau tes harus dikerjakan siswa. Nah, bagaimana kalau kita membentuk pasif yang ada ini ya, yang ada modal verbnya? Rumusnya sedikit beda lagi. Di sini perubahan subjek ke objek dia akan berlaku sama, ini akan berlaku selamanya untuk semua tenses ya. Terus, nah bagaimana untuk membentuk rumusnya itu sedikit berbeda. Jadi untuk membentuk posisi cerita itu subjek modal plus BB. Di sini nggak di situ BB itu ya B ya. Ya, misalnya B bacanya B. Nah subjek terus modal plus B plus verb 3. Negatifnya subjek modal plus not plus B plus verb 3. Interrogatifnya modal plus subjek plus B plus verb 3. I can write a poem. Aku bisa tulis puisi. Nah, maka puisi bisa ditulis olehku. Maka aku turun. Kita nggak butuh tuh kan SMA. Jadi mau dia subjeknya tunggal jamak langsung ketemu modal. Maka aku can be written by me. Negatifnya tinggal ditambah not. Aku cannot be written by me. Interrogatif can aku be written by me. Saya nggak pusing tak tulis. We should eat rice. Kita seharusnya makan nasi. Nah, nasi seharusnya dimakan oleh kita. Nah, rice should be eaten by us. Negatifnya, nah, rice should not be eaten by us. Negatifnya, nah, apakah seharusnya nasi dimakan oleh kita? Jadi untuk membentuk pasifnya modal be verb 3.
students bisa mengikuti seharusnya mengikuti peraturan atau bisa masuk jalur murid-murid harus mengikuti aturan, maka aturan harus diikuti oleh siswa, maka tinggal kalian jadi dulu. Nah, terus kita butuh modal plus B, terus diikuti form 3 ya. Nah, baik students boleh, baik juga boleh. Nah, terus itu kalinya berarti tinggal ditambah not. Oke, terus itu berarti dengan juga itu ke belakang sebelum full. Ayo dulu ya Rani, aku bisa pinjam uangmu, maka uangmu bisa dipinjam ilmu, maka your money. Your money will buy itu kalau presenter yang ada program. Terus kita akan lanjut, kita aspirasi saja. Nah, pasten itu membahas fisika yang lampau ya, menggunakan angka form 2, bisa reguler, bisa irreguler ya. Terus kalau tadi presenter itu B-nya adalah SMA, kalau pasten itu B-nya bus dan ber, ya, bus digunakan I, she, it. Kalau ber, you, be sama le. Terus kita butuh yang namanya kata kerja bantu gitu untuk semua subjek ya. I, we, she, it, kata bantunya did. Kalau presenter tadi do dan does ya. Kalau pasten kata kerja bantunya yaitu did. Nah, terus bagaimana kita bentuk pola aktif ya? Oke. Subjek langsung plus verb 2. Verb 2 itu bisa reguler, verb bisa irregular ya. Nah, terus negatifnya gimana? Subjek plus kata bantu did plus not plus verb 1. Jadi yang awalnya verb 2 dia turun jadi verb 1 karena sudah diwakili oleh did sebagai lampau ya. Kalau did itu lampau, nanti ini masih verb 2, nanti lampau nggak bukan ya. Nah, jadi sudah diwakili lampau di depan, maka dia turun ke verb 1. Itu baliknya did plus subjek plus verb 1. Nah, I played football yesterday. Aku bermain bola kemarin. Nah, aku bermain sepak bola kemarin. Aku tidak bermain sepak bola kemarin, maka I. Terus kata gantinya did, maka I did not. Terus play football yesterday. Interrogatifnya did I play football yesterday. Nah, jadi tinggal seperti itu. Misalnya kelas B ya. Aku menulis surat minggu lalu. Aku tidak menulis surat minggu lalu, maka I did not. Terus di sini turun ke verb 1-nya yaitu write, maka I did not write a letter last week. Interrogatifnya did I write a letter last week? Apakah aku menulis surat minggu lalu?
tables ya, misalnya keterangan satu nanti intinya apa ya, kita fokusnya subjek dan verbnya aja biar cepat. My mom bought vegetables ya, ibuku membeli sayur-sayuran, maka negatifnya my mom did, oke, plus not ya, sekarang did not, terus verb satu dari verb satunya apa? Baik, oke. Vegetables ya, itu katanya berarti dia memakai vegetables. Coba suaranya dengan kamu buru-buru ya sampai nanti jam satu. Main terus kita contoh yang kedua misalnya mainnya apa ya? Nah, ini sedikit musik, dengarkan musik misalnya, semalam misalnya. Bagaimana bentuk negatifnya? Oke, I gimana apa ya? Bisa, oke, itu dari musik, itu harusnya bisa ya, musik. Nah, bagaimana bentuk pasifnya? Kalau dia bentuknya lampau, nah ya, oke, secara rumus sama kayak present, ganti to be saja, sama, cuma diganti to be. Kalau tadi pasif present kan to be-nya SMA, maka pasifnya past to be-nya was, were plus verb 3, sama, ya. Subject to be was, were plus verb 3, negatifnya subject to be was, were plus not plus verb 3. Interrogatifnya to be was, were plus subject plus verb 3 plus flying titik. I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Sekarang tidak main, cuma cerita bahwa oh kemarin itu main bola. Maka football diturunkan karena dia tunggal, pakainya was ya. Football was played by me yesterday. Negatifnya tidak tambah. Interogasinya was football played by me. Sama halnya kalau misalnya membawa putih menulis surat-surat minggu lalu, maka surat-surat ditulis di minggu lalu. Keterangan waktu dan tempat tetap duduk manis di belakang, nggak wajar dibalik-balik. Ya, dia posisinya makanya keterangan harusnya di belakang, ya, karena dia fungsinya kok keterangan, ya. Maka letters. Nah, karena subjeknya itu jamak, maka pakainya were, letters were written by him last week. Langsung soalnya. Sampai yang tadi aja ya, maaf. Sorry ya, nah, ibuku membeli sayur-sayuran, maka sayur-sayuran dibeli oleh ibuku, maka vegetables. Karena ini jamak, maka pakainya oke, terus putri. Ini kedua, ternyata putrinya sama ya, dia regular ya, bau baik. Maka negatifnya tinggal ditambah kita menonton film baru, maka ini movie was oke. Pembeli dari ini, oh ternyata sama ya, baik jadi as, bacanya as bukan sus, bukan jus juga, jus itu yang USA, bukan S itu yang selesai
modal past tense. Nah, kita akan ke ini ya. Ini masih lihat dengan yang modal tadi ya, masih lihat ya. Kan modal verb itu salah satu nabil ya. Jadi kalau nanti kalian menemukan pola, nah, will, ya, dia juga bagian dari modal verb. Maka kalau secara rumus sama ya, secara rumus itu sama. Jadi kayak tadi kita membahas modal verb itu will, can, mas atau should itu sama. Jadi polanya ya subjek, modal salah satunya will plus verb satu sama. Jadi kita nggak usah bahas lebih ya, karena sama kayak yang tadi modal ya. Bagaimana kalau misal kalau future itu kan nggak akan datang. Untuk bentuk pasifnya sebenarnya ya sama kayak tadi. Modal will plus intern karena will, shall, can, must dan should itu bagian modal verb. Jadi future rumusnya future dengan modal verb tadi sama. Jadi intinya sama. Nanti bisa kalian baca. Nah ini nih. Terus kalau polanya adalah ini ya, continuous. Untuk continuous itu bentuk yang seperti apa sih? Yang dilakukan apa? Verb yang menunjukkan sedang berlangsung saat ini. Misal kita sedang belajar bahasa Inggris. Kapan belajarnya? Oh saat ini ya sekarang. Nah, kita gunakan kata kerja bentuk ini. Kita gunakan to be yaitu is, am, dan are ya. I am, she, it gunakan is, you, we sama it gunakan are. Nah, bagaimana untuk membentuk verb yang sudah ada rumusnya nanti bisa dibaca. Tidak semua kata kerja itu dikasih in gitu ya. Tetapi ada beberapa ini bisa dibaca ya. Ini kalian bisa baca. Bagaimana untuk membentuk positif, negatif, interrogatif? Nah, to be harus sesuaikan dengan subjek. Untuk membentuk kalimat positif, subjek plus to be, SMA plus verb in. Negatifnya subjek to be, SMA plus verb plus verb in. Interrogatifnya to be plus subjek plus verb in. Misal ya, we are studying English now. We are not studying English now. Are we studying English now? I am reading book now. I am not reading book now. Interrogatifnya am I reading book now? Jadi tinggal seperti itu saja. Di asli manusia kita sedang di atas kursi. Negatifnya oke, dan tinggal ya di air ya. Nah, today on interrogatifnya tinggal di nah, tinggal seperti itu. Nah, temanku sudah menulis sebuah surat. My friend has not writing a letter. Itu kayaknya sudah selesai. My friend ya writing a letter. Nah, tinggal seperti itu saja. Bagaimana bentuk pasif? Bagaimana bentuk pasif? Nah, tadi saya bilang ya, to be harus disesuaikan dengan subjek. Ya, SMA atau ya SMA. Nah, untuk membentuk positif, kita tinggal subjek to be SMA plus being. Ya, tulisannya being, bacanya being. Ya, plus verb tidak. Negatifnya subjek
to be SMA plus subject plus being plus verb 3. I am writing a novel. Aku sedang menulis sebuah novel. Maka sebuah novel sedang ditulis olehku. Maka novel pindah ke depan. Karena di sini dia tunggal, maka pakainya is. Nanti kalau novelnya banyak, maka tinggal ganti a. A novel is being written by me. A novel is not being written by me. Interogasinya keluar dari Bali. Kayak positif Bali. You are borrowing the books ya. Kau sedang meminjam buku-buku, maka the books are being borrowed by you. Negatifnya tinggal ditambahkan. Terus interrogatifnya kayak positif cuma di. Nah, jadi kalau kalian buka pola ada to be SMA plus being verb 3, dia pasti pasifnya continuous. Jadi akhirnya sedang di titik-titik. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Maka, English, baca ya. English, R, oke. Being, oke. Oke, studying ya. As now ya. Inggris kok A. Nah, saya terjerumus begini. Oke ya, is yes. Is an English being studied by us now. Jelas loh ya, nggak apa-apa jam-jam sekarang agak kritis agak nanti campur gimana pagi awalnya panas banget ya. Mereka sedang membersihkan rumah. Seperti ini. Kalau menemukan tuh di SMA plus being verb 3, dia pastinya present continuous. Yang hampir-hampir mirip dengan itu ya kita akan bahas, yaitu ini past continuous. Kalau present continuous artinya sedang dilakukan pada saat sekarang ini. Kalau past continuous itu berarti sedang dilakukan tetapi dilakukan yang lampau. Misal kemarin lagi apa? Oh, kemarin jam 7 malam itu lagi makan. Nah, apakah sekarang masih makan? Ya enggak. Ya, jadi pas continuous itu sedang dilakukan tapi dilakukan yang lampau. Ya, misalnya jam 7 malam kemarin saya sedang makan, saya sedang nonton TV. Maka dia sedang dilakukan tapi dilakukan lampau. Kaitannya sama sekali ya enggak ada cuma cerita doang. Jadi kalau present berarti saat ini masih selesai kapan nggak jelas. Kita sudah belajar bahasa Inggris misalnya sekarang selesainya kapan belum jelas karena intinya saat ini masih dan saja. Tapi kalau pas tadi sedang dilakukan tapi dilakukan sudah berlalu nggak ada kaitannya dengan saat ini. Kalau present continuous
ada to be lampau yaitu was dan were. Ya, kalau she did gunakan was, kalau you did gunakan were. Rumusnya gimana? Sama kayak tadi, cuma diganti to be. Ya, subject to be was were plus verb A. Negatifnya subject to be was were plus not plus verb A. Interrogatifnya to be plus was were plus subject plus verb A. I just read book yesterday. Aku lagi baca buku kemarin. Sekarang masih baca ya enggak? Cuma bilang kalau kemarin lagi baca buku. Negatifnya ya tinggal tambahkan I was not reading book yesterday. Interrogatifnya tinggal was I reading book yesterday. Tinggal seperti itu aja sebenarnya. Bisa ya. We were saya, we were watching a movie yesterday. Maka selanjutnya tinggal ditambahkan aja. We were not watching a movie yesterday. Itu artinya tidak akan berbeda. Were, ya, we watching a new movie yesterday. Ini seperti itu. Nah, gratis itu sedang main boneka. Terus bagaimana pasifnya? Sama kayak tadi, cuma ganti tuh toh. Kalau present tadi SMA verb 3, kalau present tadi kalau past tense terus plus verb 3. Ya, kalau present continuous SMA plus being plus verb 3, maka kalau past continuous cuma diganti to be-nya was plus being plus verb 3. Jadi intinya sama ya. Sama. Intinya sama. Kita contohnya sama aja ya, karena sama. Oke, English bisa. English terus sama ini study ya, I as English national game study as kalau kipas-kipas jawab ya. Enggak apa-apa. Anda dikit enggak apa-apa. Terus yang terakhir ya. Oh, lagi sejuk ya. Ini cara ini. Nah, bagaimana kita ketemu present perfect ya? Present perfect. Present perfect itu intinya kejadian itu telah dimulai atau telah kita lakukan di masa lalu dan saat ini masih belum selesai. Nah, biasanya identik dengan penggunaan selama atau sejak ya. Biasanya penggunaannya kalau nggak selama ya sejak. Nah, bisa terus menggunakan verb 3. Jadi present perfect itu menggunakan pola verb 3, have atau has plus verb 3. Dia modelnya itu kayak kata kerja baru tapi tidak diartikan have atau has. Ya, helping verbnya yang memakai have adalah I, we, they.
nulis surat. Dia udah tulis surat selama sejam, sekarang masih nulis surat. Dia sudah menulis surat selama sejam, masih selesai kapan tidak jelas. Intinya bahwa sesuatu yang dia sudah mulai di masa lalu dan saat ini masih. Atau misalnya, aku sudah mengenalmu sejak 2020, berarti sekarang masih kenal. Enggak, oke sekarang kamu nggak kenal. Nah, jadi intinya itu sesuatu yang sudah dimulai masa lalu dan saat ini masih. Nah, seperti itulah ya. Misal I have stayed ya here since 2015. Aku sudah tinggal di sini sejak 2015. Sekarang masih tinggal di sini masih. Jadi seperti itulah ya present perfect. Nanti untuk rumusnya subject have atau has plus verb tidak. Negatifnya subject have atau has plus not plus verb tidak. Interrogatifnya pola dibagi balik ya. Have atau has plus not plus verb tidak. Langsung kita cepet ya. Kami kalimat. Nah, jadi ya, we have studied English ya. Kita sudah belajar bahasa Inggris selama sejam misal. Oke, we have not atau we haven't boleh ya. We haven't studied English bagi we studied English for an hour. Ya seperti ini saja. Sekilas saja. Terus kita kesini bagaimana pasifnya? Mungkin kalian sudah cukup familiar ya dengan kata. Pernah atau sering bertemu have been atau has been. Nah, ya itulah pasifnya perfect. I have been atau I has been ini tuh lagu sering. Lagu itu present perfect itu sering banget menggunakan have atau has been. Contohnya apa? Misalnya itu baca ulang. Ini lagu itu have been atau has been. Misal kayak gini, I have been here. Aku sudah ada di sini. I have been here for an hour. Aku sudah ada di sini selama sejam. Berarti saat ini masih. Mulainya berarti sudah lama sejam yang lalu dan saat ini masih. Ini biasanya di samping ke lagu-lagu ini have been, has been itu cuma main ya karena masih ingat masa lalu dan saat ini. Seperti itu ya. Have atau has sesuai subjek. Polanya gimana? Subjek have atau has plus been plus verb tidak. Negatifnya subjek have atau has plus not plus been verb tidak. Interrogatifnya polanya dibagi balik have atau has plus subjek plus verb tidak. John has written a letter for an hour. John sudah menulis surat selama sejam. Maka surat telah ditulis John selama sejam. Karena kalau subjeknya tunggal pakai has, kalau subjeknya jamak pakainya has ya. A letter has been written by him for an hour. Negatifnya tidak tambah not. Interrogatifnya kayak positif cuma dibalik. My friends have bought some books ya. Teman-temanku telah membeli beberapa buku. Maka beberapa buku telah dibeli oleh mereka ya, oleh teman-temanku. Maka some books have been bought by them. Beberapa buku telah dibeli olehnya. Beberapa buku tidak dibeli tidak telah dibeli olehnya. Dan apakah buku telah dibeli olehnya? Kuncinya seperti itu. Kalau bisa Oke, yang tadi aja ya, bahasa Inggris ya. Kita telah belajar bahasa Inggris selama sejam. Maka bahasa Inggris telah kita pelajari selama sejam. Maka Inggris kalau tunggal has, kalau jamak have.
ya, bukan ben ya. Bukan ben juga Hajin, Kadin, Bayi, Mas, tinggal seperti itu saja. Jadi kalau kita rumus have atau has plus been verb 3, maka dia pasifnya present perfect. Terus yang terakhir past perfect ya, kita sekilas saja. Nah, kalau present perfect sesuatu yang sudah dimulai lama dan saat ini masih proses, masih berlanjut, masih dilakukan, belum jelas selesai kapan. Nah, kalau past perfect itu dia lebih dekat dengan past tense alias lampaunya dari simple past tense. Jadi present bentuk lampaunya adalah past tense itu bentuk lampaunya adalah past perfect. Kalau tadi rumusnya have atau has verb 3, kalau past perfect itu rumusnya had plus verb 3, had verb 3. Baik ada did, maka had. Nah, cuma past perfect itu baiknya ketika dia harus nempel dengan past tense, jadi biar ketangkep maknanya lebih. Nah, jadi past perfect lampaunya past tense, maka dalam kalimat, nah past perfect itu akan lebih gampang dimaknai waktunya ketika dia juga bersebelahan dengan past tense. Past perfect baru past tense atau past tense baru past perfect ya. Past perfect rumusnya had verb 3, past tense rumusnya verb 2. Misal I had eaten when you visited me yesterday. Aku sudah selesai makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Saat ini masih main? Ya. Masih makan? Lagi ya. Dia cuma cerita kemarin ke rumah kamu. Dan lampau di past tense. Pas ke rumah kami, kamu tuh udah selesai makan. Jadi nggak tak ajak bubur, misal seperti itu ya. Jadi, nah ini maka kejadian ini tuh sudah selesai atau sudah dilakukan di waktu yang lampau. Kaitannya sama sekali yang nggak ada. Masih main ya mbak, cuma cerita doang. Masih makan, lalu pas main ke rumah tadi udah selesai makan kok. Jadi pas perfect lampaunya dari past tense ya. Nah, mau dibolak-balik boleh. Nah ya, ketika aku ke rumah kamu kemarin, kamu udah selesai makan nih. Sama, kalau dibolak-balik sama. Rumusnya ya, nah kalian bisa baca had verb 3, had not plus verb 3. Interrogatifnya had plus subject plus verb 3. Cuma kayak have has diganti had. Terus pasifnya sama. Kalau tadi have has been verb 3, maka ini cuma tinggal diganti had selesai. Nah kalau seperti ini kan tidak enak maknanya ya, karena harusnya memang dia harus apa past tense. Ya selesai. Nah, jadi ketika nanti kalian menemukan rumus ini, ya ini rumus ini baru positif ya. Kalian nanti kalau ketemu rumus ini maka dia adalah pola aktif. Kalau kalian ketemu rumus ini titik-titik ada verb 3, maka dia pasti pasif. Nah pasifnya apa? Nah ini akan sering muncul pada nanti di grammar, di structure. Nanti ada kalimat yang mungkin bilang be-nya, mungkin bilang be-nya, bilang to be-nya. Nah mungkin akan seperti itu. Ya, based on this we can very much for your attention. See you next week. Insya Allah next week kita akan bahas langsung listening to verb. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.
Thank you.